minta maaf kan, minta maaf. Sujud dan sujud. Menolong. Gonggong dan biarin. Biarin Pak, biarin. Yang itu anakmu anjing. Dikatain anjing juga. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Lu siapa yang punya negara? Hah? Kamu siapa yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih, gak searogan lu. Kita yang memang hidup di negara yang minoritas ya. Jadi jangan begitu, sama-sama aja sih ngerangkul gitu loh. Tuh pokoknya intinya gue ngomong seperti itu. Pokoknya intinya lo orang jangan sok-sok bawa Cina. Kalau yang di video itu manusia, jangan diperlakukan seperti itu. Tapi kalau ini anjing saya lagi dilatih bisa sit. Saya sangat menunggu sekali. Ayo Kokori komen, please. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sedang viral di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, seorang wali murid menyuruh siswa untuk bersujud dan menggonggong di kakinya. Dikabarkan seorang pengusaha yang beretnis Tionghoa, kalau kami menyebutnya itu Cindo, Cina, Indonesia. Bagaimana videonya? Apa? Ini minta maaf. Minta maaf kan, minta maaf. Sujud dan sujud. Jangan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Menolong. Gonggong dan biarin. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Itu bapaknya tadi ya, yang melarang anaknya bersujud Biaran dan dan. menggonggong. Ngomong dari temennya Pak. Menolong. Jangan. Jangan. Memang anak. Tolong. Kenapa kau bilang kita cari siapa ya? Kita berjanji itu anakmu anjing. Dikatain anjing juga. Oke, dorong-dorong. Miris sekali, tidak beradab sekali. Orang tua mana yang mau melihat anaknya bersujud di kaki orang, kemudian menggonggong di kakinya? Orang tua mana yang tega melihat pemandangan itu? Maka sudah sewajarnya tadi si bapaknya itu mengangkat anaknya kembali, melarang anaknya untuk melakukan itu. Kemudian si bapak baju putih ini marah-marah dan mengatain anjing gitu ya, bahkan mendorong-dorong. Sangat biadab sekali ya kelakuannya ini. Sebetulnya seperti apa sih masalahnya, kronologinya sampai terjadi hal seperti ini? Oke, kita dengar cerita singkatnya ya. Menolong. Kalau anak kamu disuruh sujud, lalu disuruh menggonggong di depan orang lain, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Sumpah ini keterlaluan banget, cocok kan, cok. Jadi bapak baju putih ini katanya adalah salah satu pengusaha di Surabaya. Ini kronologi aku dapat dari era.id. Jadi anaknya bapak ini bernama Al. Nah si Al ini awalnya mau bertanding basket dan melawan salah satunya adalah N. Lalu si Al ini mengejek N. Tapi ternyata hasil pertandingan si N lah yang menang. Kemudian si N pun membalas mengejek timnya Al. Nah seharusnya kan ini biasa ya ejek-ejekan ya. Tapi si Al itu nggak terima dan lapor kepada ayahnya. Kemudian nih ayahnya yang baju putih nih. Ayahnya datang membawa beberapa preman dan mendatangi N. Ya seperti yang kalian lihat. Kemudian si ayahnya ini menyuruh N untuk sujud dan menggonggong. Ya jelas orang tua atau ayahnya si N pun tidak memperbolehkan N untuk menggonggong. Tapi si bapak baju putih ini malah ngotot dan marah balik kepada orang tua atau ayahnya si N. Ya logika aja lah, orang tua mana sih yang tega melihat anaknya disuruh sujud dan menggonggong di depan orang lain. Udahlah, kalau kalian di posisi orang tuanya si N, kira-kira apa yang bakal kalian lakuin? Piye komentarnya ngomong Surabaya iki? Diapa no enak wong iki? Ya, pasti samalah semua orang tua tidak mau melihat anaknya sujud dan menggonggong di kakinya orang. Ya, pasti akan melakukan reaksi yang sama, akan melarang anaknya melakukan itu. Keterlaluan emang ya, keterlaluan. Sebetulnya saling ejek mengejek itu sebetulnya hal biasa gitu ya. Di dalam dunia anak sekolah
apalagi kalah dalam pertandingan, satunya mengejek gitu ya. Sebetulnya itu hal lumrah, hal biasa. Di sini peran orang tua adalah sebagai mediator, mendamaikan anak-anaknya yang bermasalah dengan anak orang lain gitu kan. Ya, video ini kan menjadi viral ya di Indonesia. Kemudian banyak aksi protes dari orang-orang etnis Tionghoa sendiri dengan membuat parodi menyindir si bapak ini. Oke, kita tonton beberapa video parodi dari orang-orang Tionghoa sendiri. Sini, sini. Sujud kamu. Sujud kamu. Sujud. Biar cepet. Ngomong kamu. Ngomong. Kok kayak Aisyah speed? Kok jadi speed? Si baju putih malah jadi anjing juga. Oke, lanjut. Minta maaf. Minta maaf. Bersujud. Bersujud. Menggonggong. Ah, masih anjing. Anak gua. Bersujud. Menggonggong. POV om-om Cina arogan. Oke, lanjut. Minta maaf. Sujud. Sujud aja, sujud. Sujud. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ini kan anjing koko. Hah, Lagi dilatih, makanya dia pasti bisa sit sama down. ini lagi dilatih ya? Iya, lagi dilatih kok. Kalau yang di video itu manusia, jangan diperlakukan seperti itu. Tapi kalau ini anjing saya lagi dilatih bisa sit, bisa down. Ichiro, down. Nah, itu baru pinter. Sujud, down. Good boy. Lucu tapi anjingnya ya. Good boy. Hey, Ichiro, lo. Nah, banyak lagi video-video parodi dari etnis-etnis Tionghoa lainnya di TikTok ya. Tapi kabarnya mereka sudah berdamai antara kedua orang tua dari siswa-siswa yang bermasalah tadi itu sudah berdamai dan si baju putih itu sudah mengklarifikasi dan meminta maaf. Seperti apa videonya? Oke, mari kita tonton bersama-sama. Oke ya. Apa-apa kok? Sudah. Iya. Saya Wandarto, anak dari anak Iten dari Gloria 2 Surabaya, menerangkan bahwa apa yang terjadi di sosial media saat ini yang sedang viral itu tidak benar adanya, bahwa mengatakan ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua anak Excel itu tidak benar adanya, dan masalah ini sudah kami selesaikan secara kekeluargaan. Ya, kita berakhir dengan cara damai. Ya, jadi misalkan ada kelanjutannya di media sosial itu mungkin tidak benar adanya. Mungkin itu cukup keterangan dari saya. Ini tadi orang tua dari anak yang selaku sebagai ya, orang tua arogan. dari Excel yang dimana tadi sempat viral kejadian di SMA Gloria 2. Sebenarnya kejadian tersebut itu tidak benar apa adanya. Banyak sekali cita-cita yang tidak sesuai. Saya dengan orang tua Ethan tidak ada apa-apa dan tidak ada kontak fisik. Dan kita sudah berdamai secara kekeluargaan. Oke. Ya, di antara kami ya tidak ada masalah ya, misalnya kami juga minta maaf. Sebelumnya tadi juga sudah diselesaikan di sekolahan. Ya, saya sebagai orang tuanya Excel, saya juga minta maaf tidak ada perbuatan yang salah. Tapi intinya ini demi apa ya? Demi kebaikan kita berdamai di sini. Ya. Tidak ada kelanjutan di mana-mana. Gitu aja. Ya, sama-sama. Ya. Thank you. Ya, sama. Ya, meskipun kabarnya mereka sudah berdamai, tetapi netizen Indonesia ini tetap ingin supaya kejadian ini tetap diproses secara hukum. Karena tindakan si bapak baju putih tadi itu yang menyuruh seorang siswa sujud dan menggonggong itu sudah keterlaluan. Itu sudah meresahkan sekali, ya. Sehingga meskipun mereka sudah berdamai, tindakan bapak ini, kelakuan si bapak ini harus ditindak, harus diproses secara hukum. Dan bahkan seorang etnis Tionghoa yang lain yang bernama John LBF yang merupakan
seorang yang cukup berpengaruh di sosial media angkat bicara dan berharap ini dinaikkan kasusnya, diproses secara hukum, tidak boleh ada damai. Seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama-sama. Saya John LBF gak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Lu siapa yang punya negara? Hah? Kamu siapa yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih gak searogan lu. Pemimpin negara kita ini gak ada yang arogan kayak lu. Ngerti gak lu? Itu manusia loh dan anak kecil loh. Saya nonton video kamu itu marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu itu. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya nih. Saya dengar-dengar katanya sudah berakhir damai. Nggak ada damai-damai. Nggak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu. Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua nggak ada takutnya sama lu. Ngerti lu? John LBF gak ada takutnya sama lu, ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan, saya bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu, supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit lu seberapa banyak, sampai lu bisa mengintimidasi orang seperti itu? Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara nih. Semua harus kompak. Harus dihukum secara pidana menurut saya. Harus ada efek jera untuk si pengusaha ini. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit, bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa? Raja? Hah? Saya kawal kasus ini. Semangat saya kalau udah urusannya mengintimidasi orang kayak begitu. Lu berhadapan sama John LBF lu ya. Nggak bisa, nggak ada damai. Harus ada efek jerak. Harus ditindak secara pidana. Saya minta atensinya kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto. Saya kira tindakan arogansi seperti ini, Pak, nggak butuh nunggu laporan polisi, Pak. Saya kira polisi dengan kewenangannya bisa langsung menangkap ini pelaku, Pak. Saya kira ini gak perlu tunggu ada laporan polisi, Pak. Tindakan arogan, tindakan biadab seperti ini, Pak, tidak perlu tunggu ada yang melapor, Pak. Polisi punya kewenangan untuk mengamankan ini pelaku, Pak. Supaya, Pak, jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat, Pak. Jangan arogan. Hidup di dunia cuma sementara. Harta lu itu bukan punya lu. Lu mati juga gak lupa mati. Kok sampai segitunya lu merendahkan orang? Apalagi ini anak kecil. Saya gak terima, Pak. Saya, John LBF, gak terima dengan kejadian ini. Saya akan menuntut, saya akan mengawal kasus ini. Ya, gimana ya? Saya sih di tengah-tengahnya ya, antara setuju dan tidak setuju. Intinya saya di tengah-tengah. Saya agak setuju karena memang hal ini harus diselesaikan, harus ditindak sebagai contoh, sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak berlaku seperti ini. Kalau hal ini dengan mudahnya dimaafkan, maka orang-orang akan melakukan hal yang sama. Setelah itu, setelah viral akan minta maaf dan selesai. Ya, ini harus menjadi contoh, harus ditindak secara tegas agar orang yang berduit itu tidak semena-mena kepada orang yang ada di bawahnya. Apalagi intimidasi itu dilakukan kepada anak kecil, anak yang masih sekolah. Sangat tidak patut sekali ya. Dan tentu video ini, kelakuan si pengusaha Cindo ini membuat resah etnis Tionghoa lainnya. Mereka yang tidak tahu apa-apa jadi terkena juga. Jadi etnis Cina ini jadi terkena gitu ya. Karena kelakuan si oknum ini. Bagaimana keresahan etnis Tionghoa lainnya terhadap masalah ini? Oke, kita tonton satu video ini. Kemarin lewat di FYP gua ya, tentang Cindo yang keterlaluan menurut gua sih. Ini antara Surabaya apa Semarang, gua lupa inget. Jadi tindakan doi itu keterlaluan memang, dan gua nggak setuju. Itu lu maupun lu Cindo maupun lu pribumi juga ya, gak bakalan setuju gue juga. Gue baca komenan ya, dasar Cina, semua Cina. Lu jangan bawa ras, Cong. Jangan lu bawa ras. Gue sebagai Cindo juga ngeliatnya, gue kesel woy. Stop, gak semua orang kayak begitu. Sama aja kayak lu orang pribumi juga kan gak semuanya kayak begitu. Jadi stop, jangan lu menghina-hina, membawa nama Cina. Cina apa ya itu kata-katanya, Cina. Pokoknya. Terus tadi pagi lewat lagi FYP gua, Koko Cindo yang punya perusahaan ya,
ngajakin satu gerombolan yang kerja sama doi bawa ke luar negeri. Di situ lo orang komen, ada nggak lowongan ya, gue mau kerja tempat lu ya. Ada Cina, woi. Maksud lu jangan lu ngomong Cina. Cina begini, Cina begitulah. Itu lu sendiri minta kerjaan sama orang Cina. Lu kalau emang lu sensitif banget, lu kayaknya lu terlalu ngeras ya, terlalu itu gimana? Lu cari yang pribumi, jangan lu sama Cina kayak begitu videonya lu ngomong mau kerjaan dong ke ada nggak lowongan. Giliran yang kemarin video yang gue tonton, lu orang pada ngejelek-jelekin Cina. Anjir emang lo yang pada yang gue sebel banget sumpah. Jangan begitu maksud gue ya. Gak ada yang mau seperti itu ya. Tuh videonya gue nonton ya gue kesel, disuruh minta maaf. Dia sambil marah-marah, sambil suruh sujud, udah sujud suruh gonggong. Itu emang gila, emang gak ada otaknya. Tapi jangan lu orang sebut ras, terus dari ras jadi bawa sampai ke agama. Apa hubungannya, Cong? Banyak juga kok Cina Muslim. Jadi tolong jangan terlalu begitu amat, begitu amat. Kita yang memang hidup di negara yang minoritas ya. Jadi jangan begitu, sama-sama aja sih ngerangkul gitu loh. Tuh pokoknya intinya gue ngomong seperti itu. Pokoknya intinya lo orang jangan sok-sok bawa Cina. Kalau kerjaan pada minta. Ya, jadi kena rasis kan akibat ulah si oknum pengusaha Cindo ini. Jadi etnis Tionghoa lainnya itu juga terkena imbasnya gitu ya. Kena image buruknya gara-gara kelakuan oknum ini. Dan untuk netizen, bijak-bijaklah dalam berkomentar. Tidak semua orang Cina di Indonesia itu seperti itu. Tidak semua orang yang bersuku Cina kelakuannya seperti si bapak-bapak tadi itu. Banyak juga kok etnis Tionghoa yang baik-baik, yang adabnya bagus, etikanya bagus, dan banyak juga yang mau berbaur dengan orang-orang pribumi. Contohnya saya waktu kuliah, ada juga teman-teman saya yang beretnis Tionghoa. Mereka baik-baik, mereka mau berbaur dengan kami, dan kami orang pribumi tidak rasis kepada mereka. Kami berkawan dengan mereka selayaknya kami berteman dengan sesama orang pribumi. Kita ngopi bareng, nongkrong bareng, ngobrol bareng, kerjakan tugas bareng-bareng. Bahkan kita tempat duduknya pun di kelas itu ya berjejer bersama-sama gitu. Bahkan ketika kami orang pribumi yang beragama Islam sholat di masjid, mereka tuh nungguin di luar. Ada juga yang ikut-ikutan mau sholat gitu ya, ikut-ikutan wudhu, ikut-ikutan sholat dan berada di belakang saya gitu. Ada seperti itu teman etnis Tionghoa kami gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah tidak semua orang Cina di Indonesia nih, orang Indonesia yang beretnis Tionghoa yang punya sifat arogan, tidak semua, banyak yang punya adab yang baik ya, yang mau berbaur dengan orang-orang pribumi. Kemudian ada satu video nih yang menurut saya itu agak provokatif, yang seolah-olah mengintimidasi warga Tionghoa, mengait-ngaitkan dengan kejadian pada tahun 98 seperti ini. Apa? Ini minta maaf. Ayo minta maaf. Kejutan. Inilah buktinya Tionghoa pengusaha menyuruh orang sembah sujud. Tunggu tanggal mainnya. Tuh, seolah-olah dia tuh mengintimidasi, mengancam gitu ya, akan ada sesuatu yang akan dia buat. Jangan sampai begitu. Di sini captionnya adalah Cina WNI sudah mulai menjajah di negeri ini, bentuk balas dendam kejadian 98. Lenser Soeharto, taring oligarki mulai mereka tunjukkan bahwasannya ekonomi negeri Konoha sudah mereka kendalikan. Ini orang-orang yang mencoba mengambil kesempatan nih dalam permasalahan ini. Jadi dia tuh mau memprovokasi, mau mengadu domba antara orang pribumi dengan Tionghoa dengan mengait-ngaitkan pada kejadian tahun 98 pembantaian etnis Tionghoa di Indonesia di era Soeharto. Jangan terprovokasi dengan video-video seperti ini. Orang ini hanya akan menjadi batu api, hanya memprovokasi, ingin memperkeruh suasana hubungan antara orang pribumi dengan etnis Tionghoa. Jangan kait-kaitkan dengan kejadian pada tahun 98. Jangan kait-kaitkan ya, jangan menjadi batu api, jangan menjadi provokator. Please ya. Ini hanya masalah anak-anak siswa yang mana orang tuanya itu dengan arogannya bersikap seperti itu. Ini hanyalah
masalah mereka gitu ya. Jangan kait-kaitkan atau jangan sampai dilebarkan kepada seluruh etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Ini hanyalah oknum. Ini tidak semua etnis Tionghoa seperti ini ya. Sama saja seperti orang pribumi. Ada yang arogan, ada yang baik seperti itu ya. Jadi jangan hubung-hubungkan kejadian ini dengan pada kejadian tahun 98 sehingga semacam ada intimidasi gitu ya. Ditunggu saja, tunggu tanggal mainnya apa yang mau ditunggu, apa yang mau Anda lakukan. Janganlah menjadi provokator. Oke, mudah-mudahan masalah ini menjadi selesai dan tidak melebar kemana-mana. Oke, yang paling saya tunggu di sini adalah respon Kokori. Saya ingin mendengar respon Kokori soal video ini ya. Saya sangat menunggu sekali. Ayo Kokori komen, please. Ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.